nggak ada lagi nih TWS di bawah 100.000 yang bisa mode gaming, yang bikin main game lu no delay ya. Terus bisa juga translate 2 arah yang real time ya. Jadi lu ngomong terus langsung ditranslatein ya kan. Cuman 80 ribuan sih gue beli, tapi ada 2 fitur ini. Gila, keren banget. Bahkan yang harganya lebih dari itu pun lebih mahal, nggak ada fitur gaming. Aduh, keren dah pokoknya. Lu tonton sampai habis buat cara ngonekinnya. Dan juga lihat-lihat fitur apa aja yang ada di TWS ini. Oke? Jangan lupa di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau gua review TWS harga 80 ribuan tapi fiturnya komplit banget. Yang mana ini yang gua andalkan adalah 2 fitur. Yang pertama si mode gaming dan juga si translator ya, penerjemah. Mantep banget, harga segini bisa menerjemahkan bahasa kurang lebih 131 sih kalau kata deskripsinya ya. Tapi yang gue butuh paling cuman ya Indonesia Inggris doang ya kan. Ya mentok-mentok ada Cina, Jepang, Korea, 3 bahasa itu. Oke. Sekarang gue mau ngasih tutorial gimana cara ngonekinnya ya. Pasti nanti bakalan banyak yang tergiur ya kan. Jadi langsung aja gue kasih tahu cara ngonekinnya. Yang pertama ini gue pakai contoh di iPhone karena gue ngerekamnya pakai Android. Karena ternyata lebih bagus Android gue, Vivo V30 Pro dibanding iPhone 13. Oke. Ini kita download dulu ya, kita install dulu aplikasinya ya dengan di QR. Oke, kita pilih yang AI Cool. Ini lebih komplit fiturnya. Get. Oke, kita tunggu dia download. Nah, ini sambil download ya. Ini kemasannya seperti ini. Memang terlihat tidak ada mereknya ya. Karena ini memang ya merek-merek dari sana lah, biasa. Dan ini bisa jadi dimerekin apaan aja. Kalau untuk di tempat gue beli ini dimerekin Kowo, K-O-U-O, Kowo ya. Kowo X20 Air Max. Ki20. Nah, ini nggak ada tulisan Ki20-nya. Tulisannya Air Max. Tapi di mana-mana kalau lu cari dia namanya Ki20. Searching aja coba sekarang. TWS Ki20. Oke, nah ini udah masuk ya. Ini caranya kita open, next aja lah ya. Hoi. Tutup mau nggak? Nah, ini kita login misal pakai Google atau pakai Apple. Nah, ini di I have connected Bluetooth. Nah, kita binding dulu. Connected ya. Udah connected, pindah ke sini. Binding, I have connected. Dan binding sukses. Back to home. Nah, ini fitur-fiturnya simultaneous. Nah, sound mode. Got it. Jadi dia otomatis akan terdengar suaranya dari sini. Nih nanti headsetnya gue deketin ke mic gue ya. Oke, kita misalkan mau ke Indonesia yang kiri. Indonesian terus ke English. Inggris mana nih? Inggris yang spellingnya enak aja ya. Singapura. Gitu, oke. Nah, ini anggaplah kita pakai dua-duanya. Atau nanti bisa kiri kanan, yang satunya dipakai sama bule sama orang lain. Ke earphone mode ya nih. Ada 2 earphone. Oke, jadi saling mendengar terjemahannya. Oke, silent mode yang teks doang ya, earphone pakai earphone. Oke.
speak with your phone. Oh, ngomongnya di telepon, lalu dengernya di headset. Kalau tuh one person wears one earbud speaker into the phone and listen to the translate voice through earbud. Oke. Misal ini gue deketin mic ya, to earphone. Selamat pagi. Jangan lupa di subscribe channel ini ya. Don't forget to subscribe to this channel. Oke, kita coba lagi. Hai teman-teman, sekarang kita lagi review earphones yang bisa menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Hi friends, now we are reviewing earphones that can translate Indonesian into English. Oke, ini ada mode normal, dia tadi ganti-gantian gitu ya. Untuk talk mode, dia yang satu menghadap mirror ke sana. Jadi ini dua lawan bicara gitu. Mantap. Ini mode block mode. Oke, ini cuman atas bawah tapi nggak mirroring. Oke, udah. Nah, kalau menu yang lain AI Assistance. Nah, ini seperti AI tanya jawab pada umumnya. Meeting Assistant. Oke, recording. Kita coba ya bahasanya ke Indonesia. Selamat pagi teman-teman. Untuk hari ini kita akan melakukan stock of name. Semua yang hadir nanti akan dibagikan tugas. Mana-mana saja dari masing-masing akun akan menghitung rak yang ada di toko ini. Ya, jadi nanti akan dibagikan per orang bisa 1 sampai 5 rak tergantung jumlah item produknya di dalam rak masing-masing. Baik Pak, saya akan melakukannya. Oke, saya akan siapkan dokumennya. Oh, cuma seperti itu. Jadi bisa bikin diskusi orang pertama, orang kedua, orang ketiga gitu. Dia bisa mendetek suara. Kirain bisa menyimpulkan. Jadi kayak lu ngomong apa tuh bos lu panjang lebar, terus dia menyimpulkan dalam bentuk seperti report yang rapih. Kayak di Samsung kalau nggak salah itu ada ya. Oke, cuman begini doang. Oh, di sini recordingnya ada by phone atau by headphone. Oke, ini bentuk fisiknya dulu ya, kita tur. Nah, di interface pertama di sini ada remote play music ya, play next, bisa buat musik, bisa buat YouTube, dan ini bisa buat di media player Spotify gitu. Ya, ini volume, ini game Flappy Bird doang, ini equalizer bisa di on. Lalu ini yang gue suka sih di klasik dia agak ngebass soft gitu. Ini timer, ini yang gue suka, ada mode gaming ya. Jadi di mode gaming ini bisa low latency ya, minim banget delaynya. Ada sih tetap namanya TWS, tapi dikit banget. Yang tadi gue mau beli yang 120 ribuan gitu ya, 150 ke atas, tapi nggak ada mode gamingnya. Ini screen bright, language mode si ini device-nya, apakah ada Indonesia? Nggak ada Indonesia ya, ada Malaysia. Oke. Wallpaper ini bisa ganti lock wallpaper. Ini ada wallpaper yang interface, nggak bisa ganti pakai foto sendiri, enggak. Ini jam, ini find my earphone. Nanti ada aduh
ada bunyinya. Ini center buat like layarnya. Ini TikTok control buat scroll ke bawah ke atas buat nge-like. Ini kamera, kita bisa tes apakah bisa ke buat iPhone. Wow, keren, bisa. Jadi biasanya kan device Cina gini maunya pakai aplikasi kamera bawaan, yang mana itu bisa burik, ya kan? Aplikasi bawaan dari si interface ini, ya UI-nya. Tapi ini bisa pakai kamera bawaannya si device kita ya, HP kita sendiri. Mantap. Oke, ini voice comment. Tuh, Siri. Balik lagi. Oke, udah. Menunya ada itu aja. Untuk fisiknya sih sebenarnya gue kurang suka ya. Kenapa? Karena ini mika plastik, kalau ketindih gampang pecah. Tadinya gue mau beli HTC, kalau nggak salah HTC berapa tuh, NE29 apa ya, itu kayak padet tapi nggak ada layarnya dia, dan nggak ada mode gamingnya. Cuman mereknya ternama gitu kan, branded HTC. Dulu merek-merek PDA gitu ya kan, Android juga, Windows juga dulu, zaman dulu. Terus ya selain itu gue nggak suka karena mikanya ini gampang pecah ya, terus nggak bisa berdiri juga, misalnya tiduran gini. Terus dia ngebukanya, gue pikir di swipe ke atas ya, tapi ternyata dicongkel gitu. Jadi gue pikir di swipe ke atas gitu. Untuk layar LCD-nya tuh tipis banget tuh, ya kan? Nih tuh bolong, kopong. Jadi selembar LCD doang ini atasnya. Gitu guys ya. Jadi untuk Q20 ini dari suara oke, karena ada equalizernya, bisa deep bass, enak, adem, nggak cempreng, yang pasti volume mentok, nggak pecah ya. Which is itu good untuk earphone yang tanpa merek dan harga di bawah 100.000 gitu. Ini untuk indikatornya ya, indikator di kiri kanan. Wah, apakah lowbat maksudnya? Coba kalau gue tutup. Oke, ini mau ngecas ya. Jadi kalau pas kita masukin, dia indikatornya lagi ngecas gitu. Kalau kita keluarin, ketahuan baterainya ya. Tapi nanti kalau udah full pun dia tulisannya 100%. Oke, yang ini baterai dari housingnya gitu. Ini jam 7 pagi saat ini. Oke guys, sorry, ini desain ininya ya. Nih, desain ininya gue juga nggak suka, kelihatan kayak murahan banget sih ya. Full plastik, luarnya pakai yang clear. Ini touch sensornya ya. Ini in ear ya, nyaman sih, tapi masuk ke telinga nggak bikin sakit juga. Itu aja. Mungkin teman-teman yang lagi nyari review Q20 bisa tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa di subscribe channel ini gitu. Oke, terima kasih, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.